Burung micuk seperti bergegas berkata, "Tuan, terlihat Anda berdua seakan sangat berbahagia." Angin berembus deras meniup bunga tanjung, seolah-olah menjemput pertapa itu. Burung ijuan bersuara sedih, seperti rintihan orang yang tak berdaya. Memang benar bahwasannya menderitalah orang yang telah menjelma manusia kalau mereka lupa akan tugasnya. Itulah sedikit petikan dari lontar tersebut yang menceritakan dua sahabat yang mendaki gunung, yang tentunya mereka akan melakukan pertapaan, yaitu untuk melakukan tahapan akhir dari status menjadi manusianya. Jadi perlu diingat, zaman masa lampau ya saat ditulisnya lontar ini, itu lontar Gebogan, yang kalau ditahunkan itu ya, kalau ditahunkan itu rembulan pedut. Jadi rembulan itu 1, pedut itu 00 ya. Jadi ini adalah awal-awal dari tahun Saka ya. Selesainya itu awal-awal dari tahun Saka. Jadi kurang lebih itu tahun 78 Masehi. Kalau ditulisnya itu adalah sekitar 150 tahun selesainya lontar Gebogan ini. Nah, jadi bisa kita hitung sendiri berapa tahun itu. Jadi di sebelum Masehi, kalau di awal tahun kan di Masehi kan. Jadi sekilas tentang lontar Gebogan ini adalah lontar salah satu yang terbesar yang ditulis oleh beberapa empu, yang akhirnya sampai hari ini, dimulai dari masa zaman kolonial hingga hari ini, belum selesai ditranslitkan karena saking besarnya. Jadi sekitar 8.300 sekian gitu tebalnya. Dan itu terbagi dari beberapa daun lontar dan lainnya itu berbentuk tamra, yaitu dari lempengan dari tembaga dan jenis logam lainnya. Kita balik ke dua sahabat yang mendaki gunung tadi. Jadi masa itu ya, masa-masa awal tahun Saka, masa-masa di sekitar 2000 tahun yang lalu itu, prinsip hidup di orang kuno leluhur kita itu begini. Lahir ya, manusia masih kecil lahir itu, kemudian menginjak mencari ilmu ya. Setelah lahir ini kan meliputi kanak-kanak juga. Setelah kanak-kanak, kemudian manusia itu akan mencari ilmu. Setelah mencari ilmu cukup, mereka akan mencari harta benda ya. Setelah cukup, mereka menikah. Setelah menikah, setelah menunaikan tahapan pernikahan, dan sangat panjang di sini ini, ngurusi keluarga dan semuanya itu, setelah selesai, mereka akan mengakhiri hidup di masa tuanya dengan menyendiri di gunung-gunung. Jadi tidak heran masa lampau itu gunung menjadi tempat suci, di mana tempat untuk mencari kamuksan, yaitu akhir dari perjalanan hidup manusia. Masa itu gunung ya seperti ini. Ini kebetulan juga di gunung kita ini adalah tempat di mana mencari keheningan. Seperti di penggalan lontar tadi itu menyebutkan di sana itu ada keheningan.
saat itu hanya menemukan bunga-bungaan yang berbunga, tanaman di kakinya, pohon-pohonan, kemudian ada hewan, dan di atas begitu sunyi, begitu tenang, tak ada apapun selain hanya ada suara alam. Gunung adalah tempat suci seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian jauh setelah sekitar hampir 2000 tahun kemudian, gunung juga didaki, didatangi, dijelajahi. Tentunya oleh beberapa khalayak. Di sini tuh ada hewan yang berkeliaran, ada kijang. Jadi gunung akhirnya dijelajahi pula setelah 2000 tahun kemudian oleh beberapa khalayak seperti yang saya sebutkan. Mulai pendaki dari sekolahan dan lainnya seperti yang kita alami sekarang. Ya, dengan berbagai alasan. Tetapi kalau zaman dulu berbeda sekali alasan. Orang yang mendaki gunung itu hanya orang-orang tertentu. Terutama adalah seorang pertapa. Ya, pertapa itu bukan yang mendiam diri atau apa, itu bukan ya. Tetapi orang yang menekuni sastra. Yang menjauhkan hidupnya di masa tua dari keduniawian. Yang akhirnya mereka sampai meninggal di atas gunung dan tidak balik lagi tentunya. Jadi gunung menjadi final destination kalau zaman sekarang bahasanya. Kalau kita berkaca kepada masa lampau menganggap gunung sebagai tempat suci, ini tidak hanya di Nusantara saja, bahkan di barat ya, di beberapa tempat yang saya kunjungi itu simbolis atau tempat yang disucikan menjadi titik temu, titik terakhir dari suatu pencarian itu adalah gunung. Bahkan tidak hanya di Eropa saja ya, kebudayaan masa lampau ya, kebudayaan Eropa masa lampau sebelum agama yang kita kenal. Bahkan di Amerika, itu di Indian itu juga sama. Mereka menggunakan gunung sebagai tempat terakhir dari suatu kehidupan. Amerika Selatan juga sama, kita bisa melihat sekarang. Dan kalau mereka tidak punya gunung, contoh aja di Afrika, yang gurun dan lain-lain, kebudayaan Mesir dan lain-lain, mereka membuat replika, entah itu piramida dan sejenisnya. Yang notabene sesuatu yang tinggi dibanding tempat lainnya itu adalah tempat yang istimewa, ibarat lingga di atasnya dan yoni di bawahnya, di buminya. Gunung adalah tempat suci. Bahkan di kepercayaan baru, di generasi baru, di keturunan dari Abrahamik juga menyebutkan bahwa gunung adalah tempat suci. Beberapa tempat yang memiliki sejarah dan kualitas dari spiritual dan sejenisnya itu selalu berhubungan dengan gunung. Itu adalah masa lampau. Sekarang 2000 tahun kemudian kita dengan mudahnya menggapai gunung. Berbeda sangat jauh dari masa lampau yang akan susah payah bahkan mati-matian untuk menggapai gunung. Sekarang sudah ada jalannya. Tetapi suatu tempat bertambahnya usia pun
entah hanya 1000, 2000 atau 10.000 tahun, akan tetap sama, bahwa tempat itu akan sama dari waktu ke waktu, yang tidak terpengaruh oleh waktu atau tahun. Yogyanya hingga hari ini paling tidak kita juga harusnya menganggap gunung adalah tempat mencari kesucian, mencari kedamaian, mencari ketenangan, mencari jati diri, dan semacamnya.